Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika wajib kelas 11 semester ganjil. Dengan saya, Ibu Afni Nihaya, guru matematika dari MAN 1 Jombang. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu 1. Siswa dapat mengidentifikasi sifat-sifat notasi sigma. Yang kedua, siswa dapat menentukan nilai suatu notasi sigma. Yang ketiga, siswa dapat mengubah batas bawah dan batas atas dari notasi sigma. Sifat-sifat notasi sigma berikut ada 6 sifat-sifat notasi sigma yang perlu diketahui. Yang pertama, sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai N akan sama dengan sigma dari I yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai N. Sekarang saya beri contoh sifat yang pertama, yaitu sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai 3 sama dengan sigma dari I yang bergerak I sama dengan 1 sampai 3. Benar nggak sama nilainya? Ya. Yang pertama, sigma dari K mulai dari 1 sampai 3, maka di sini K diganti dari 1 ditambah kemudian lanjut 2 ditambah lanjut sampai 3. Sampai 3 berhenti karena batas atasnya 3, sama dengan hasilnya 6. Lalu yang sigma I yang bergerak dari 1 sampai 3 sama dengan I-nya di sini diganti dari angka 1 ditambah kemudian ganti 2 ditambah ganti 3, selesai. Karena di sini batas atasnya juga sampai 3. Maka hasilnya sama dengan 6. Karena bernilai sama, maka terbukti untuk sifat pertama. Untuk sifat selanjutnya, yaitu sifat nomor 2, di sini sigma dari C yang bergerak dari K sama dengan M sampai dengan N sama dengan N dikurangi M ditambah 1 dikalikan dengan C, dengan C sama dengan konstanta. Contoh sifat nomor 2, di sini sigma dari 3 yang bergerak dari K sama dengan 2 sampai dengan 8. Karena di sini konstanta, maka berlaku sifat yang kedua. Maka cara mengerjakannya adalah batas atas 8 dikurangi batas bawahnya 2 ditambah 1. Baru dikalikan dengan konstantanya 3. Maka diperoleh hasilnya ini adalah 7 dikali 3 sama dengan 21. Selanjutnya sifat nomor 3, sigma dari C dikali K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N akan sama dengan konstanta di sini keluar, baru dikalikan sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N dengan C sama dengan konstanta. Contoh, sigma dari 3I bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 5. Maka 3 di sini sebagai konstanta, maka saya bawa keluar di depan di sini. Maka tinggal sigma I dari I sama dengan 1 sampai dengan 5. Di sini diperoleh 3 dikali dalam kurung ya. I-nya di sini bergerak dari 1
ditambah, selanjutnya 2, ditambah 3, ditambah 4, dan terakhir ditambah 5. Diperoleh 3 dikali, yang di dalam kurung di sini dijumlahkan hasilnya 15, hasilnya 3 kali 15, 45. Selanjutnya, sifat yang keempat di sini, sifat yang keempat bisa kalian baca. Saya beri contoh, yaitu sigma dari I yang bergerak dari 1 sampai dengan 3. Di sini akan saya tambah dengan sifat yang ini, akan saya tambah dengan sesuatu yang sama, yaitu ditambah 2, yang atas juga harus ditambah 2. Tapi di sini fungsinya harus dikurangi 2, kebalikannya. Maka diperoleh sigma dari I dikurangi 2, batas bawahnya bergerak dari 3, hasilnya ini ya, sampai dengan 5. Maka di sini I-nya di sini sudah kita ganti dengan 3 dikurangi 2 di sini, kemudian ditambah setelah 3 4 dikurangi 2 ditambah, setelah itu diganti 5 dikurangi 2. Kita peroleh 3 dikurangi 2 1, 4 dikurangi 2 2, 5 dikurangi 2 3, jika dijumlah sama dengan 6. Selanjutnya sigma dari I yang bergerak dari I sama dengan 4 sampai dengan 7. Contoh yang kedua ini mau saya ubah batas bawahnya ini menjadi 1, maka kita gunakan sifat yang ini, jadi dikurangi dengan bilangan yang sama, yaitu bilangan bulat P. Sigma I yang bergerak dari I4 sampai dengan 7, maka di sini batas bawahnya saya kurangi dengan 3, batas atas juga saya kurangi dengan 3, tapi fungsi di dalamnya ditambah dengan 3. Diperoleh sigma I ditambah 3 yang bergerak dari I sama dengan 1, hasilnya ini, sampai dengan 4. Setelah itu I-nya di sini saya ganti 1 ditambah 3 ditambah, kemudian ganti, selanjutnya 2 ditambah 3 ditambah, selanjutnya setelah 2 3 ditambah 3 ditambah, terakhir 4 ditambah 3. Di sini tolong dikurungi karena biar tidak membingungkan. Kemudian diperoleh 1 tambah 3 4, 2 tambah 3 5, 3 tambah 3 6, 4 tambah 3 7, dan ini setelah dijumlahkan maka akan diperoleh hasilnya 22. Satu, dua, tiga. Sifat yang kelima, sigma dari K bergerak dari 1 sampai dengan M-1 ditambah sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan M sampai dengan N sama dengan, bisa dituliskan menjadi sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan 1 sampai dengan N dengan M kurang dari N. Kita langsung pada contoh. Sigma dari I kuadrat yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 3 ditambah sigma dari I kuadrat yang bergerak dari I sama dengan 4 sampai dengan 6. Karena di sini berkelanjutan 3 4, maka dengan menggunakan sifat yang kelima bisa kita tuliskan menjadi sigma dari I kuadrat yang bergerak dari I sama dengan 1 sampai dengan 6. Diperoleh I-nya di sini saya ganti mulai dari 1 kuadrat ditambah setelahnya 2 kuadrat ditambah setelahnya 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dan terakhir ditambah dengan 6 kuadrat. Diperoleh 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36 sehingga hasilnya 91. Sifat yang terakhir yaitu nomor 6, di mana sigma dari K yang bergerak dari K sama dengan S sampai dengan S, ini artinya sama ya, maka diperoleh S itu sendiri. Contoh sifat yang keenam, sigma dari 2K yang bergerak dari K sama dengan 2 sampai dengan 2. Berdasarkan sifat yang keenam, maka hasilnya diperoleh 2.
Nilai suatu notasi sigma. Nilai suatu notasi sigma. Untuk menentukan nilai suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat-sifat notasi sigma atau menyatakan notasi sigma dalam bentuk deret terlebih dahulu. Contoh, sigma dari K-1 yang bergerak dari K sama dengan 2 sampai dengan 4, maka alternatif penyelesaiannya sigma dari K dikurangi 1 yang bergerak dari 2 sama dengan 4 itu sama dengan K di sini diganti dengan 2, dimulai dari 2 min 1, kemudian ditambahkan, setelah 2 berganti dengan 3 dikurangi 1, ditambah, terakhir yaitu 4 dikurangi 1. Diperoleh 2 dikurangi 1, 1, ditambah 3 dikurangi 1, 2, ditambah 4 dikurangi 1, 3, sehingga hasilnya adalah 6. Contoh selanjutnya, sigma dari 2K yang bergerak dari K sama dengan 3 sampai dengan 6. Alternatif penyelesaian sigma yaitu K-nya di sini diganti dengan angka 3, 2 dikali 3, kemudian ditambah, setelah 3, 4, 2 kali 4, ditambah 2 kali 5, dan terakhir ditambah 2 kali 6. Kemudian 2 kali 3 hasilnya 6, 2 kali 4 hasilnya 8, 2 kali 5 hasilnya 10, 2 kali 6 hasilnya 12, diperoleh hasil jumlahnya 36. Selanjutnya, contoh soal sigma dari n kuadrat ditambah 2n dikurangi 5 yang bergerak dari n sama dengan 1 sampai dengan 6. Maka alternatif penyelesaian di sini saya pecah ya. Sigma n kuadrat sendiri dan ditambah ini konstantanya keluar, tinggal sigma dari n dikurangi sigma konstantanya 5. Selanjutnya kita masukkan n sama dengan 1 di sini, 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat dan terakhir ditambah 6 kuadrat. Ditambah 2 dikali, di sini n-nya saya masukkan 1 di sini, 1 tambah 2 ditambah 3 tambah 4 tambah 5, terakhir ditambah 6, dikurangi, ini sifat notasi sigma, maka batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1, kemudian baru dikalikan dengan angka konstantanya yaitu 5. Di sini diperoleh 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 36 ditambah 2 dikali, hasil ininya adalah 21 dikurangi 6 dikali 5. Diperoleh hasil jumlahnya ini 91 ditambah 42 dikurangi dengan 30. Hasil akhirnya 103. Mengubah batas atas atau batas bawah. Untuk mengubah batas bawah atau batas atas suatu notasi sigma dapat menggunakan sifat notasi sigma berikut. Contoh soal, ubah notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas bawah 1. Di sini batas bawahnya 5. Karena diminta batas bawah 1, maka harus dikurangi berapa biar hasilnya 1? Dikurangi 4 ya. Yang atas nanti juga harus dikurangi 4. Nah, di sini. Karena batas bawah dan batas atas dikurangi 4, maka si n ini harus ditambah dengan 4. Makanya di sini kita kurungi. Berarti 3 kali n plus 4 baru dikurangi dengan 4. Sehingga diperoleh di sini 5 dikurangi 4 yaitu 1 dan batas atasnya 8. Di sini kita kalikan 3 kali n, 3n ditambah dengan 3 kali 4, 12 baru dikurangi dengan 4. Sehingga diperoleh sigma dari 3n plus 8 yang bergerak dari n sama dengan 1 sampai dengan 8. Notasi sigma berikut menjadi notasi sigma dengan batas atas 12. Ini soalnya karena diminta batas atas 12 dan di soal di sini sudah batas 3, maka menambahkan angka 9 dan
batas bawah juga harus ditambah 9, tetapi fungsi si K ini harus diganti dengan K dikurangi 9, kebalikannya baru dikuadratkan ditambah 1. Sama dengan di sini sudah diperoleh sigma, batas bawahnya 10, batas atasnya sudah menjadi 12, dan di sini fungsinya kita kuadratkan, K dikali 2 kuadrat dikurangi K dikali min 9, yaitu min 9K dikali dengan 2 diperoleh min 18K, ditambah dengan min 9 dikuadratkan 81 ditambah dengan 1, sehingga diperoleh sigma dari K kuadrat dikurangi 18K ditambah 82 yang bergerak dari N sama dengan 10 sampai dengan 12. Di sini sudah kita peroleh yang sesuai dengan yang diminta, yaitu batas atas sama dengan 12. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allahumma inni istaudi'uka ma 'allamtanihi fardudahu ilayya 'inda hajati ولا تنسنيه يا رب العالمين. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.